Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lagi materi mata kuliah pengembangan organisasi. Itu terdapat 5 topik, yaitu yang pertama itu pelatihan kepekaan, yang kedua umpan balik survei, yang ketiga konsultasi proses, yang keempat pembinaan tim, yang kelima pengembangan antar kelompok. Baik, yang pertama yaitu pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan empati kepada orang lain, listening skill atau keahlian dalam mendengar pendapat orang lain, serta yang terakhir itu meningkatkan keterbukaan dan toleransi pada orang lain. Berikut dapat dilihat pada slide selanjutnya, itu tujuan pelatihan kepekaan, yaitu mengenal kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, memiliki sikap positif, terbuka, transparan, dan kreatif. Yang ketiga, menyadari pentingnya memahami dan menghargai orang lain. Yang keempat, menyadari pentingnya kerjasama dan kesadaran bahwa perusahaan adalah suatu sistem yang terintegrasi. Yang kelima, mampu menghadapi permasalahan di lingkungan organisasi. Yang terakhir yaitu mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja. Baik, yang kedua, umpan balik melalui survei. Pendekatan survei atau umpan balik merupakan alat yang dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun, bagaimanapun kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespons survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan survei dalam perolehan umpan balik, yaitu menggali pendapat dan memberikan pernyataan yang relevan mengenai perusahaan. Selanjutnya, mengisi kuesioner dan menanyakan pendapat sikap karyawan. Kuesioner sebagai instrumen survei yang disebarluaskan oleh konsultan PO kepada semua anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan data dari hasil kuesioner tadi dan hasilnya diumpan balikkan kepada tim atau satuan kerja dalam seluruh jajaran organisasi. Dan setelah menerima umpan balik dalam bentuk data, kemudian setiap manajer mengadakan pertemuan dengan para bawahan langsung untuk mendiskusikan umpan balik tersebut. Selanjutnya yaitu konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini mirip dengan latihan kepekaan, namun latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih berkurang. Selanjutnya, pembinaan tim kerja. Dalam pembinaan tim, setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara berkelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi sangat tinggi dalam sebuah aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi, dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggota kerja. Ada beberapa langkah dalam melakukan pembinaan tim kerja, mewujudkan tim yang saling bekerja sama secara efektif, yaitu pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua, menanamkan sifat saling memiliki. Yang ketiga, pengkajian performa tim dan umpan balik. Yang keempat, sebagai leader dalam organisasi harus mampu memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Yang terakhir yaitu pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang dapat
yang mendapat penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antara kelompok bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, apprehensive inquiry bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadikan dasar untuk peningkatan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain, karena apprehensive inquiry tidaklah menekan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Baik, sekian itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.